Biasa aja. Biasa aja. Aku deg-degan nggak sih, mungkin kayak sangka apa ya, percaya nggak sih kalau Kak Agung tuh kayak perasaannya gimana sih Kak Agung? Mungkin ini karena kebanyakan daripada udah nanya-nanya ya kandidat, jadi aduh udah bingung ya. Gimana perasaannya Kak Agung ditunjuk sebagai calon ketua Osman Putra? Rasanya ya alhamdulillah senang udah bisa dapat kesempatan jadi ketua Osman. Yakin nggak sih Kak Agung bisa menjadi ketua Osman ya? Insyaallah yakin. Yang bikin Kak Agung yakin itu apa sih Kak? Yang bikin saya yakin. Iya, masih kita yakin. Karena Enggak, bahasa Kak Agung aja nggak apa-apa. Karena dukungan dari orang tua Kak, dari teman, atau Kak emang Kak Agungnya yakin Sama diri sendiri kayak mampu gitu. saya yakin karena diri sendiri. Yang Dan dukungan teman juga. Dukungan teman, tapi kan teman juga mencalonkan diri. Ya, kita saling bersyukur. Saling bersyukur. Sebelumnya nih Kak Agung jauh-jauh dari apa ya calon kandidat ini, apakah emang pernah ada nih terbesit di hati kayak pengen jadi ketua Osman atau saat nanti gitu? Belum pernah. Baru-baru ini. Kamu juga dari MTS kan, di sini nggak dari MTS kan? Dari MTS. Berarti ini lebih lama ya dari teman-temannya yang baru. Kak Agung, berapa jam sih perjalanannya dari rumah ke pondok tuh? Kurang lebih 5 jam. Itu kalau kendara dengan kapal motor gitu. Kalau motor kan cepat ya. Kita belum tahu nih Kak, hobinya kamu apa sih? Hobinya Kak Agung tuh apa sih? Hobi main catur. Selain itu, udah sih yang berhubungan sama otak doang. selain main itu nggak? Di pondok sering main catur nggak Kak Agung? Kan hobinya main catur, kalau di pondok sering main catur nggak? Lumayan sih. Lumayan. Catur tuh yang kayak dia udah kayak gitu kan? Iya. Oh, main di komputer. Karena kalau yang main asli itu nggak ada. Nggak ada. Dulu waktu pernah ada di sini waktu ada, cuman nggak tahu kemana. Gila. Kira kamu gajinya sama kayak ngapain sama papi gitu, hobinya silat. Itu masuk hobi nggak? Masuk cuman lebih ke catur. Boleh kayak Oke, aku bakal bacain profilnya Kak Agung nih. Nama lengkapnya itu Agung Munawar. Dan asalnya tuh dari Garut. Kak Agung tuh Garutnya tuh lahirnya doang atau emang tinggalnya di Garut sih Kak Agung? Saya lahir di Garut, tinggal di Bekasi. Jadi sekarang kalian di Bekasi. Berarti sekarang tinggal dari Bekasi ke Bekasi kan tadi Garut ke sini kan 5 jam. Kalau dari Bekasi ke sini? Enggak, saya tadi di Madiun tuh dari sini ke Bekasi. Kan ini rumahnya di Bekasi. Berarti udah nggak pernah pulang kampung ke Garut gitu main? Paling kalau lebaran doang. Masih ya. Kita masukin ke visi. Masuk ke visi ya. Iya. Visinya itu terwujudnya lingkungan santri yang aman, nyaman, dan tentram. Terbentuknya suasana pondok pesantren yang hidup, terciptanya karakter santri yang disiplin dan berakhlakul karimah. Oke Kak Agung, aku mau nanya di bagian poin kedua. Terbentuknya suasana pondok pesantren yang hidup, maksudnya yang hidup itu apa ya Kak Agung? Jadi gini Mbak, setiap pondok atau ya setiap pondok lah pasti mau lingkungan pondoknya hidup. Nah, hidup dalam segi apa? Ya nggak ada waktu kosong, waktu luang buat santri leha-leha. Jadi hidup tuh benar santri-santri ya setiap waktunya ada kegiatan. Jadi nggak ada waktu kosong santri, nggak ada waktu, nggak ada apa. Kita santri itu sibuk terus ya, ada kegiatan Dari terus ya. pagi, dari bangun tidur sampai sebelum tidur itu full kegiatan.
terwujudnya santri yang aman, nyaman, dan tentram. Bisa dijelasin? Jadi santri bisa betah di pondok itu kalau dia merasa aman, Mbak. Merasa aman dari apa? Dari sikap kekerasan, bullying, segala macam kekerasan baik fisik maupun non fisik, pasti merasa aman. Kalau sudah aman pasti nyaman. Udah nyaman itu kan menjadi tentram. Poin yang ketiga itu terciptanya karakter santri yang disiplin dan berakhlakul karimah. Karakter santri yang disiplin dalam apa sih kamu? Dalam segala hal. Contohnya? Contoh disiplin beribadah, disiplin waktu. Oke, Kak Agung kan guru-guru nih, kayak ngeluh. Kayak kok telat terus sih sekolahnya, kok jarang ada yang sekolah. Gimana sih? Ini sekolah rapi. Iya. Gimana sih sikap Kak Agung ngambil sikap itu kayak gimana? Intinya bakal tegas, Mbak. Iya, contohnya. Kan Kak Agung harus bertegas. Nah, sikapnya itu gimana ke anak-anaknya tuh? Yang mereka memahami bahwa di sekolah itu bukan soal masuk, enggak masuk, bukan soal masuk terus di kelas yang penting masuk, enggak. Cuma nilai apa dalam segi kerapihan juga dipandang. Di sekolah ya berangkat awal, pakaiannya yang rapi, pakai sepatu, baju masukin. Nah, supaya seperti itu tuh, caranya kayak gimana sih Kak Agung? Tegaskan ke anak-anak. Menegaskan berarti memberitahu. Kalau anak-anaknya masih melakukan kesalahan yang sama, konsekuensi hukuman seperti itu. Nah, jika teman Kak Agung sendiri yang melakukannya seperti apa Kak? Enggak, nanti kita di awal bakal bikin komitmen dulu. Kalau kita misalnya bikin peraturan kayak gini, berarti kita juga harus kayak gini. Kita bikin peraturan, ayo sekolah begini masukin, kita semua juga harus begini. Berarti Jadi kita harus komitmen. dimulai dari pengurusnya dulu ya Kak Agung, baru ke anak-anaknya. Jangan pengurusnya, ayo baju masukin, tapi pengurusnya udah jadi gua kan? Iya. Terus kan di sini dia udah dijelasin visinya Agung itu ingin mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram. Dengan cara apa sih mewujudkan visi itu? Jadi bukan udah. Gimana sih? Maksudnya ada penerapan yang lebih ini enggak? Kayak spesifik di sini kan kayak kalau pagi supaya dia disiplin nih masuk sekolah yang kayak mau ada terlebih dahulu, terus terus dicek rapihannya supaya rapi nggak nih masuk sekolah tuh gitu loh. Dan dari amannya tentram, terus nyambung ke disiplin. Jadi saya jawabnya yang mana dulu? Tadi Kak Agung yang awal jawab dari pertanyaan Kak apa sih? Penjelasan kan lingkungan santri yang aman, nyaman, dan tentram. Apa itu Kak Agung udah menunjukkan caranya? Nah, ini kalau lebih spesifiknya ya Mbak. Iya. Aman, ya, aman tuh dalam ya, tadi segi kekerasan, baik verbal maupun non verbal, kekerasan baik dari teman sekelas atau kakak kelas ataupun baik dari pengurus. Kami pun nanti jika memang ya kalau saya terpilih jadi ketua Osman, ya, Iya. saya akan ya, melarang keras adanya kekerasan. Begitupun Osman nggak ada hukum kekerasan seperti jepret, tampar, segala macam itu nggak ada. Karena kekerasan itu bukan solusi, justru menambah polusi. Tapi kan kalau untuk dulu-dulunya kalau di pondok itu yang namanya apa dipukul rotan atau dijewer itu kan udah ya hal yang maklum biasa. Berarti kalau untuk entar nih periode kamu berarti itu udah dihilangkan. Beda karena zaman dulu sama zaman sekarang itu udah beda Mbak. Kalau zaman dulu iya disabet, dikeraskan, nah itu sadar dia oh iya kita salah. Kalau anak zaman sekarang dikeraskan, kita menghukum pakai kekerasan, bukannya sadar, justru malah timbul rasa benci. Jadi malah dia malas dikit-dikit pukul, dikit-dikit sabar. Jadi anak itu bukannya sadar, dia malah rasa benci. Nah, jadinya nambah
malas gitu. Semakin menjadi-jadi. Berarti caranya ya dengan kekerasan ya dengan cara baik-baik ya kalau ya. Kak Agung, jikalau Kak Agung yang bilang gitu, kalau Kak Agung nggak terpilih menjadi ketua Osman, Agung pengen bagian apa sih Kak? Dan kebersihan aja. Kenapa sih kebersihan di antara yang lain? Kenapa nggak keamanan atau Arisan. Karena ya, kebersihan di sini tuh Iya, apa. karena kebersihan itu penting Mbak. An-nadafatu minal iman. Insya Allah kalau saya jadi kebersihan ya Mbak, lingkungan selalu bersih, ya, nyaman, jadi santri nyaman, jadi betah di pondok. biar gak ada ini Icau tuh malas piket gitu ya? Ya harus diubah ya mindset orang-orang ini tentang Cowok yang males, cowok yang ini ya. Kak Agung tuh punya program baru nggak sih kalau misalkan Kak Agungnya jadi ketua Osman? Kegiatan yang baru itu yang belum ada. Mungkin nanti ditambah sedikit aja, karena nanti ini apa langsung jelasin ke program. enggak belum. Kegiatan aja kayak teman mau ada kegiatan apa gitu kira-kira yang belum ada. Dan Berarti mengembangkan aja dulu ya yang ada. Jalanin dulu yang lama, kalau emang sudah jalan semua baru ada yang baru. Oke Kak Agung, buat sekarang kita break dulu ya. Kita istirahat dulu nih supaya Kak Agungnya ada pemasukan lagi. Supaya kita juga nggak beribet-ribet dari tanya tetap beribet ya kan. Oke, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Empat, tiga, dua, satu. Kembali lagi di podcast Sambat Santri Banyak Tawa. Oke, masih bersama Kak Agung ya dan sama host yang sama. Langsung kita lanjut ke misi Kak Agung ya. Sebelumnya misalnya kan belum disebutin ya kak. Iya, kita sebutin misinya dulu supaya yang di rumah tuh tahu. Banyak dulu nih misi Kak Agung. Yang pertama, mengukir kepribadian santri dengan berbagai akhlak dan disiplin, mengajak santri untuk memiliki rasa tanggung jawab pada pondok pesantren khususnya diri sendiri, mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik, dan yang terakhir istiqomah. Bagus banget ya kak misinya. Keren. Aku penasaran nih Kak Agung. Menurut Kak Agung nih, kan sih Kak Agung tuh isinya mengajak santri untuk memiliki rasa tanggung jawab ada pondok pesantren khususnya diri sendiri. Nah, santri yang gimana sih santri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri itu? Jadi tanggung jawab jadi bahwa oh iya kita tuh santri, kita pondok. Jadi yang bisa harusnya sikapnya santri itu gimana sih? Ya taat peraturan, kita harus disiplin, memiliki akhlak yang baik, harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan bahwa kita tuh di pondok ini udah dibiayain orang tua. Ya kali kita ya dibiayain orang tua, cuman kita di sini malas-malasan, dan itu bukan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau untuk pondok pesantren, Jadi terhadap pondok pesantren, ya kita tuh tinggal di pondok. Jadi ya pondok ini rumah kita, jadi tempat kita untuk ya tempat kita menimba ilmu. ya tempat kita menimba ilmu, tempat kita tidur, tempat kita ya segala macam lah. Jadi kita juga harus tanggung jawab. Gimana? Contoh tanggung jawab terhadap kebersihan. Misalnya tahu ada sampah nih kegeletak, tapi didiemin aja di los. Ya, kita harus ngambil ya. Kita harus tanggung jawab terhadap pondok kita. Ini pondok kita. Kalau kita mau nyaman, ya kita yang harus gerak sendiri. Kalau kita mau nyaman, kita juga kita harus bikin nyaman ya Kak Agung ya. Terus yang terakhir nih ada istiqomah yang dimaksud kamu, istiqomah yang gimana sih? Istiqomah dalam kepengurusan. Karena kalau dalam kepengurusan itu hanya gerak di awal, ya nggak ada istiqomahnya, pasti bakal hancur. Oke, Kak Agung. Tadi kan di yang pertama itu kan kata Kak Agung kan nggak boleh ada kekerasan kalau menghukum ya Kak Agung ya.
yang pertama pasti menengahi, lalu keduanya pasti saya hukum. Dua-duanya dihukum. Dua-duanya dihukum. Berarti walaupun itu teman kamu sendiri. Kalau yang susah nanti saya hukum, saya serahkan ke pembimbing. Karena mungkin kalau sama teman itu ya lebih susah Ya kak, lebih bentol. Ada ada nggak sih kak yang sekarang tuh lagi pengurus sama santri yang kayak gitu tuh ada nggak sekarang? Masih ada. Nggak ada. Aman, sekarang aman. Kalau bagi kamu sendiri, apa sih tantangan yang sering muncul dari kepengurusan bersama teman? Mungkin ya kita susah dalam ya misalnya mengajak lah, susah mengajak. Mengajak. Apa gimana? Mengajak misalnya kan kalau sesama temen nih biasanya kalau diomongin kan kadang suka apa sih kan gitu ya. Ya mungkin ya susah dalam mengajak, ayo bangun sekolah, apa sih ya gitu kan. Jadi sikap keegoisan teman Iya. sendiri yang susah. Lebih Kita harus bikin komitmen dulu. Lebih sulit sama sesama pengurus atau sama anak-anak? menurut kamu dalam periode kepengurusan ini. Mungkin sesama pengurus. Kalau anak-anak kamu Kayak di bawah enjoy aja gitu ya, nggak berat gitu ya masalahnya. Paling cuma apa sih berontak gitu ya. Kalau menurut kamu nih, peran pengabdian itu penting nggak sih dalam kepengurusan organisasi Osman? Penting karena untuk membimbing kita Selain membimbing, mengayomi. gitu ya Kak? Nah, menurut kamu ini perannya ini tuh peran pembimbing dengan kamu dan teman-temannya itu sama kayak 50% atau banyak hasilnya gitu? Mungkin lebih banyak ke pengurusnya. Kenapa? Jadi contohnya Mbak, Iya. dalam bangunan tidur. Jadi pembimbing atau pengabdian cukup membangunkan osmannya. Nanti osmannya membangunkan anak-anak. Dan pembimbingnya udah siap-siap aja buat sholat di masjid. Nanti kalau pembimbing sholat semua di masjid otomatis pengurus anak-anak juga sholat semua di masjid. Jadi lebih banyak yang turun tangan Cukup pengurus. pengurus karena lebih dekat ke anak-anak itu ya kamunya Ya bisa. bisa begitu. Itu seperti itu. Berarti kita belum tahu nih program kamu itu apa sih Kak Zara? Programnya apa sih Kak? Program saya yang akan dikembangkan yaitu program bahasa dan ekstrakurikuler. kenapa sih kak milih program tersebut? Kenapa? Karena ya bahasa itu penting. Terutama bagi kita para santri ya, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan saya dalam program bahasa ini juga akan ada sistemnya tersendiri yang berbeda dengan sistem yang sudah lalu. Apa tuh kak? Jadi sistemnya itu penerapan dan murojaah. Gimana sih penerapan dan murojaah? Jadi contoh nih santri udah dikasih mufrodat, nih contohnya satu babun, mulai dikasih mufrodat sampai seterusnya nih, sampai seterusnya. Nah, gak boleh ngomong lagi pintu, karena kan babun Inggrisnya door pintu. Iya. Besoknya lagi nih mulai dari dikasih mufrodat sampai seterusnya udah nggak boleh ngomong pintu, udah diganti babun terus. Contohnya misalnya ngomong itu di dekat babun. Nah, awal-awal kan emang mungkin lucu itu di dekat babun, tapi perlahan insya Allah ya satu persatu akan ya terganti pakai diganti ganti. Berarti setiap kosakata yang udah diberikan ke anak-anak, jadi ketika mereka ngomongnya nggak pakai bahasa itu nggak boleh ya Kak? Boleh itu nanti langsung kena sanksi. Sanksinya kalau gitu apa Kak? Mungkin ya berdiri di lapangan sambil lapangan. Kalau ekstrakurikuler itu apa? Jadi gini ya Mbak Jara. jadi kan dalam ini dulu bahasa nih. Bahasa juga nanti nggak pakai buku mufrodat lagi Mbak. Kayaknya apa tuh? Karena kan soalnya kalau pakai buku mufrodat Mbak, kebanyakan apalagi yang anak santri baru yang belum bisa
Ini nama bukunya Anak Book. Anak Book. Nah, di sini kurang lebih ada ya 2000-an kosakata. Insya Allah dalam pembahasan ini ya, hatam lah makanya. Jadi santri udah gak usah susah-susah, apalagi anak baru ya belum bisa imla segala macam. Itu langsung udah ada, tinggal hafalkan. Berarti itu ntar para santri disuruh membeli itu buku itu. Iya. Berarti udah nggak ada lagi. Tulis-tulis gitu. Nggak ada. Nanti tapi gimana kan? Karena nulis itu juga Penting. Ya penting. Jadi Untuk melatih. untuk melatih iman juga. Iya, benar. Nanti untuk iman itu diteruskan ke ekstra kurikuler. Jadi udah bahasan yang udah cukup hari ini. Nanti buat imla ada di ekstra kurikuler, nanti dicampur juga dengan pegon. Jadi nanti ekstra kurikuler ada tambahan imla dan pegon. Jadi khusus tersendiri ya kak. Pegangan kosakatanya udah tertulis. Imannya lagi di waktu yang berbeda lagi. Oke, pengetahuannya bagus sekali. Penjelasannya sudah sangat lengkap ya kak. Dijelaskan juga apa sistem yang terbaru. Sebelumnya kita belum tahu nih Kak Zahra fotonya Kak Agung. Atau bersama kita bisa. Boleh dijelaskan? Dalam kepengurusan itu harus ada kerjasama yang baik. Gak bisa yang satu egois, yang satunya ini, yang satunya ini, itu gak bisa. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Jadi kalau sendirian tuh gak bisa ya kak? Gak bisa. Diraih dengan kebersamaan sama-sama, berarti harus dikompakin lah ya kak. Kak, aku tuh nih sebelum kita ini bakal ada jargon dulu, kamu udah nyiapin jargonnya belum? Udah. Udah, tangan jalan udah cukup. Oke, sebelum kita selesai boleh Jargonnya. Ikan hiu keselak kuda. Jangan lupa coblos nomor 2. Oke, cakep. Jangan lupa coblos nomor 2 ya. Tadi kesel kuda. Iya. Tapi banget ya kesel kuda. Terima Kalau kasih ya. Iya. Saya terima kasih untuk Hadirannya ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aku Tias, aku Zahra. pamit undur diri.